Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut dengan hukuman mati dalam kasus peredaran gelap narkoba. Jaksa penuntut umum menilai Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram. Hal memberatkan Teddy diantaranya yaitu ia merupakan anggota Polri dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Sementara itu tidak ada hal meringankan untuk Teddy. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Romawi 1 dirampas untuk dimusnahkan. Dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Dalam Romawi 3. Dan kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Arief, selamat sore. Arief, jaksa penuntut umum sudah menjatuhkan atau menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Teddy Minahasa terkait dengan kasus peredaran narkotika. Apa kemudian tanggapan dari pihak Teddy Minahasa dan juga kuasa hukum terhadap tuntutan ini? Ya, betul sekali Tiffany, memang dalam persidangan pembacaan tuntutan pada hari ini JPU meminta kepada majelis hakim menuntut agar Irjen Polisi Teddy Minahasa ini dituntut hukuman mati ya karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran narkotika. Dan tadi usai pembacaan tuntutan dari pihak kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris mengatakan ia mengaku tensinya sedikit naik mendengar tuntutan hukuman mati yang diberikan JPU terhadap kliennya, yaitu tuntutan hukuman mati. Dan meskipun Hotman Paris mengaku tensinya sedikit naik mendengar tuntutan hukuman mati, namun Hotman Paris mengaku dirinya sebetulnya sudah memprediksi karena memang terdakwa lainnya yaitu AKBP Dodi Prawira Negara itu dituntut hukuman penjara 20 tahun. Jadi dari Hotman Paris sendiri secara tidak langsung sebetulnya sudah menduga bahwa tuntutan hukuman mati ini akan diberikan kepada kliennya Teddy Minahasa. Dan terkait nota pembelaan itu nanti akan diagendakan pada tanggal 13 April 2023 dan nanti sejumlah pembelaan yang akan dimasukkan dalam nota pembelaan itu diantaranya adalah mengenai BAP penyidikan, di mana menurut Hotman Paris BAP penyidikan dalam kasus yang menjerat Teddy Minahasa ini dianggap harus batal demi hukum karena bukti awalnya itu hanya berupa foto dari chatting. Dan menurut Hotman Paris dari foto chatting itu bukan screenshot ya, tapi menggunakan HP lain untuk memfoto percakapan antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara itu dianggap menurut Hotman Paris itu melanggar Undang-Undang ITE karena dianggap tidak memberikan tangkapan secara utuh komunikasi dan itu bisa menggiring atau memframing komunikasi yang dilakukan antara Dodi Prawira Negara dan juga dengan Teddy Minahasa ke arah yang menguntungkan pihak penyidik dan justru merugikan Teddy Minahasa. Dan oleh sebab itu nanti dalam nota pembelaan pada tanggal 13 April mendatang itu argumen-argumen mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dalam bukti awal penyidikan ini akan dimasukkan oleh tim kuasa hukum Hotman Paris dan akan disampaikan kepada majelis hakim. Dan juga tadi Hotman Paris mengatakan bahwa terkait tuduhan adanya penukaran sabu dengan tawas itu menurut Hotman Paris tidak ada saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadi penukaran sabu di Bukit Tinggi sebanyak 5 kg dengan tawas yang dilakukan oleh Samsul Ma'arif, yaitu tangan kanan dari Dodi Prawira Negara. Dan juga tadi Hotman Paris mempertanyakan juga apakah sabu yang disita polisi pada saat penangkapan Linda Pujiastuti itu adalah sabu yang sama dengan sabu yang ada di Polres Bukit Tinggi. Karena menurut Hotman Paris itu dibutuhkan uji lab terlebih dahulu untuk memutuskan apakah memang sabu tersebut adalah sabu yang sama asalnya, yaitu sabu dari hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi pada tanggal 14 Mei 2022 lalu. Dan itu tadi adalah sejumlah materi-materi yang akan dimasukkan dalam nota pembelaan untuk mengcounter tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Teddy Minahasa agar dihukum mati. Dan tadi memang
dalam pembacaan uraian tuntutan itu dari pihak JPU juga menguraikan peran dari Teddy Minahasa dalam kasus ini. Dan menurut JPU, terdakwa Teddy Minahasa itu berperan sebagai pencetus awal rencana penggelapan barang bukti narkotika. Lalu juga terdakwa Teddy Minahasa berperan mengajak terdakwa Dodi Prawiran Negara untuk bekerja sama menukar barang bukti narkotika dengan tawas. Dan terdakwa Teddy Minahasa itu berperan menentukan metode penjualan barang bukti narkotika. Dan Teddy Minahasa berperan terus melakukan komunikasi memantau terdakwa Dodi Prawiran Negara dalam melakukan penjualan sabu. Teddy Minahasa juga berperan menghubungi Linda Pujiastuti selaku orang yang dapat mencarikan pembeli sabu atau narkotika. Dan Teddy Minahasa juga berperan meminta penarikan narkotika sebanyak 4.000 gram karena dianggap belum cocok harganya. Dan juga Teddy Minahasa berperan menyetujui Dodi Prawiran Negara untuk menyerahkan sisa sabu pada Linda Pujiastuti untuk dijual setelah adanya kesepakatan harga baru. Dan memang menurut JPU dari Teddy Minahasa sendiri juga sudah menikmati hasil penjualan sabu sebanyak 1 kilogram, dari mana uangnya ini diserahkan dari mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawiran Negara kepada Teddy Minahasa sebesar 27.300 dolar Singapura atau senilai 300 juta rupiah. Dan atas alasan-alasan tersebut itulah maka dari pihak JPU menuntut pada majelis hakim agar terdakwa dituntut hukuman mati. Tiffany. Baik, terima kasih Arief Kurniawan atas laporan Anda. Selamat sore, selamat bertugas kembali.